Oke Sobat Rantau, kali ini saya dikasih kesempatan sama teman saya ini, sahabat saya. Katanya boleh sedikit bertanya-tanya tentang sedikit pengalamannya di Korea, terus sama kerjaannya di pabrik ini gimana rasanya, nyaman apa tidaknya. Oke Sobat Rantau, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu teman saya. Kalau boleh tahu, Mas namanya siapa? Nama saya Zahrul Abud. Nama lengkap? Zahrul Abud, pakai Z. Zahrul Abud. Oke. D Abud. Jangan T Abud. Abud. Yahrul Abud. Yahrul Abud. Yahrul Abud. Oh, oke, mantap. Ini rokok nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, santai aja. Ambil rokok. Sambil rokok. Oke. Terus Mas Abud sendiri itu sebenarnya asal dari mana? Asal dari Indramayu. Indramayu, Sobat Rantau. Mungkin teman-teman yang dari Indramayu yang kenal sama Mas Abud, dia sekarang ada di sini. Mas Abud sudah menikah belum? Aduh, masih belum. Nah, Mudah-mudahan cepat menikah. buat teman-teman yang lihat yang cewek yang masih jomblo ini, Mas Abud belum nikah dan belum punya pacar ini, bisa ntar nonton terus komentar tanya sama saya, itu bisa saya kenalin lah. Belum menikah, asli Indramayu. Terus di Korea sini, di pabrik ini sudah berapa tahun? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. 2 tahunnya kapan itu? 2 tahunnya itu bulan 8. Bentar lagi 2 tahun. Berarti tinggal bulan depan ya? Bulan depan 2 tahun di sini. Selama 2 tahun ini gimana perasaannya kerja di di pabrik apa Mas Abud ini bekerjanya? Ini pabrik apa sih? Kok ada gambar apa itu? Sapi. Terus itu namanya Shinwa IMS. Itu pabrik apa? Itu pabrik makanan ringan. Jadi kita mengolah dari daging gitu. Ya. Dari daging yang gelondongan gitu. Daging yang masih utuh. Masih utuh. Tapi nggak ada tulangnya. Terus potong-potong jadi kecil-kecil, nanti dibikin makan ringan buat dorongan mekju, ya. Gitu loh. Ya intinya seperti makanan ringan ya. Yeah. Terus buat apa? Cara Jawa niki tambur. Cara Jawa niki tambur. Jawa niki tambur. Tambur. Dampingannya itu. Terus Mas Abud di sini kerjanya bagian apa itu? Jadi mesin pemotong. Bagian mileti kayak gitu. Namanya slice mesin. Jadi di slice gitu. Ya kayak di fillet gitu ya. Iya. Bagiannya seperti itu. Terus untuk Mas Abud sendiri, gimana rasanya di Korea selama 2 tahun ini? Gimana ya? Apa sesuai ekspektasi waktu di rumah? Kalau sesuai sih mungkin enggak. Pertamanya aja. Pertama datang ke Korea itu senangnya minta ampun. Cuma kesini-sininya biasa aja gitu. Ya karena apa? Faktor apa gitu loh. Kok biasa aja? Padahal apa? Teman-teman Sobat Rantau yang di rumah mungkin sudah ingin sekali rasanya di Korea itu, katanya enak kayak gitu. Tapi yang Mas Abud sendiri rasain selama 2 tahun ini mungkin biasa aja itu. Kok biasa aja itu gimana? Gimana ya? Jadi ya emang dari rumah kan tujuan pengen ke Korea. Nah pas udah nyampe Korea seneng banget. Kerja di Korea, bisa kerja di Korea kan. Ya. Tapi setelah dijalanin kayak ya mungkin bukan asli negara sini. Jadi nggak terlalu nyaman. Ya enakan di Indonesia lah sebenarnya. Cuma kelebihannya di sini mungkin gajinya lebih dari di Indonesia gitu. Mungkin yang jelas itu masalah finansial, masalah uang lah gitu, yang menjadi perbedaan itu. Boleh diminum dulu kopinya Sobat Rantau. Ngopi. Kalau Mas Abud sendiri kan tadi udah dikasih kesempatan untuk grebek kamar-kamarnya itu dan dikasih sedikit fasilitas yang ada di asramanya, di tempat pabriknya itu. Apa yang dirasain itu Mas Abud? Enak bang? Enak nggak enaknya itu kayak apa? Yang dirasain apa itu? Enak nggak enaknya? Kalau fasilitas sih lumayan enak. Lumayan enak, ada kayak WC-nya bersih, terus ada fasilitas fitnessnya juga kan, bisa nge-gym juga.
juga. Ah. Cuma yang gak enak tuh ya itu kamar, dapur sama ruang rokok itu misah. Nah terus ditambah lagi kamar kita kan nggak semuanya orang Indonesia, cuma berdua doang. Orang Indonesia dulunya banyak kan di sini, semua udah pada pindah, tinggal berdua doang, cuma saya sama Ferry kan. Iya. Nah yang satu kamar sama saya itu ada orang Vietnam satu, jadi ya gak enaknya di situ. Terus di situ di tempat Mas Sabut kerja ini orang Vietnamnya itu ada berapa? Wah sekarang banyak, Berapa? 1, 2, ada 5 cowoknya, tapi ceweknya banyak banget. Cewek juga ada orang Ceweknya Vietnam? banyak, lebih dari 10 kayaknya Ceweknya? orang Vietnam. Awalnya 1, cuma gara-gara mungkin yang satu kerjanya bagus, temennya Terus ngambil, diajak, terus ngambil. temennya diajak lagi, teman-teman semua yang diajak, bukan orang lain yang mas. Terus selain orang Vietnam, Indonesia itu katanya ada orang Cina juga. Ada orang Cina Ada orang Cina. di kamar itu, ada cowok kan Cina, ada 2. Nah yang di luar situ, yang tinggal di luar Jogja gitu, ada 2 lagi. Jadi orang Cowok. Cinanya ada 4. Orang Cina cowok ada 4, tapi iya. ceweknya ada juga, ceweknya Cewek banyak juga ada? juga. Ceweknya sekitar 8-an mungkin. Ini berapa karyawannya itu 50-an ada orang? Lebih. Lebih. Karyawannya sekitar 70-an. Iya. Jadi yang Mas Sabut yang dirasain, yang jelas itu mungkin di sini dari segi asramanya, fasilitasnya itu mungkin enak lah, nyaman. Ada tempat fitness, Fasilitas nyaman. terus baju kerja dicuciin. baju Jadi kita kerja nggak mikirin kerja baju kerja besok. dicuciin. Sih. Wow, istimewa sekali. Baju kerja sampai dicuciin. Jadi kita nggak usah repot itu Mas Sabut. Yang jelas di kamarnya itu mungkin ada orang asingnya kumpul sama orang Vietnam itu, agak terus sempit kamarnya. agak sempit dan nggak ada itu buat masak. nggak ada Nggak ada tempat, dapur. nggak ada dapur, terus nggak bisa ngerokok gitu. Nggak bisa Kalau ngerokok ngerokok juga. harus keluar. Iya. Ya mungkin Sobat Rantau, jadi seperti inilah, dimanapun kita berada itu pasti ada apa ya, ada enak dan ada nggak enaknya. Mungkin seperti yang dirasain Mas Sabut ini, mungkin asramanya atau tempat tinggalnya di Korea itu terbilang cukup enak sih kalau menurut saya, karena fasilitasnya itu lengkap. Sudah ada tempat fitness, kamar mandinya juga bersih, baju kerja dicuciin, pokoknya udah nggak mikir lah, tinggal kerja aja gitu. Ya mungkin kendalanya karena Mas Sabut orangnya perokok gitu, jadi kalau ngerokok harus keluar. Dan juga di kamarnya itu ada 1 orang Vietnam lah, jadi kan nggak bisa bebas gitu. Terus selama 2 tahun ini belum punya kepikiran mau ya, masih nyaman kah di sini? Pikiran sih ada, cuma lagi ada pandemi kayak gini, kayaknya nggak dulu deh buat sekarang. Pikiran sih ada, pengen pindah pabrik yang lain yang lebih bagus gitu, yang gajinya lebih gede, yang lebih nyaman. Ada pikiran kayak gitu, cuma gara-gara pandemi ini sih, teman-teman banyak yang nganggur, ya sulit juga buat nyari kerja. Memang di saat seperti ini nih, banyak juga teman-teman yang lagi apa ya, yang lagi nganggur cari kerjaan itu susah. Banyak pabrik-pabrik juga yang lagi collab lah gitu. Teman ada juga yang kerja cuma 3 hari, Senin sampai Rabu doang. Seminggu ya. Oh seminggu. Makanya gitu, jadi buat pertimbangan juga kalau misalkan keluar dari pabrik ini, takutnya ya kayak gitu, kayak teman-teman yang susah nyari kerja, yang kerjanya cuma dikit gitu kan. Kalau di sini kan masih normal lah, alhamdulillah. Terbilang apa ya, juga agak ramis sih. Lumayan. Kerja dari jam berapa ini? Kerja dari setengah 9 Sampai jam 9 malam. lembur 3 jam berarti. Nah, lembur 3 jam. Non-stop sampai Sabtu. Kalau Sabtu cuma 7 jam. Sabtu masuk terus. Sabtu masih terus, tapi cuma 7 jam. Itu istimewa sekali. Kerja dari hari Senin sampai Jumat, lembur 3 jam. Sabtunya itu juga lembur itu hitungannya. Dan 1 bulannya masuk terus, itu sudah bagus kalau di Korea lah, untuk kerja juganman atau kerja siang aja itu. Lumayan. Mungkin Mas Sabut ada yang disampaikan untuk Sobat Rantau, sedikit lah pengalamannya di sini gitu, bisa disampaikan. Ya pokoknya yang pengen ke Korea, yang pengen kerja di Korea kan, ya terus belajar, terus dikejar lah. Soalnya ya lumayan beda jauh sih. Saya basic di Indonesia sama di Korea ya. Bahasa itu sangat penting sekali ya. Nah, bahasa sangat penting. Jadi ya
yang paling penting sih bahasa. Apalagi kayak Mas Abud di sini itu kumpul banyak orang-orang asing gitu. asing. Jadi ngomongnya harus baca Korea, terus. Ya. Jadi kalau nggak bisa Korea ya nanti ya yang ada Sipal Sekia yang keluar. Kalau itu jangan ditiru pokoknya. Sipal Sekia itu no, nggak boleh. Ya intinya gini buat sobat rantau yang lagi di rumah, yang pengen ke Korea itu tetap semangat di masa-masa pandemi seperti ini. Mungkin yang lagi menunggu rally, menunggu penerbangan kan ditunda semua ini, terhambat itu. Jadi buat mungkin waktu yang untuk menunggu itu dibuat belajar aja, belajar kosakata, belajar bahasa gitu, karena di sini bahasanya sangat penting sekali. Contoh seperti Mas Abud ini kerja di sini 2 orang dari Indonesia, terus kumpul sama orang Vietnam, orang Cina, orang Korea juga. Pastilah kita menggunakan bahasa Korea. Kalau kita nggak bisa itu ya kayak tadi, Sipal Sekianya keluar. Disuruh ini diem, disuruh ini diem. Ya kayak gini. Ya pokoknya ya jangan berhenti untuk belajar lah. Soalnya kalau nggak ngerti bahasa itu sulit banget. Yang ada nanti tekanan batin. Iya. Yang ada udah seneng-seneng masuk Korea, pas udah nggak bisa bahasa kan di Sipal Sekian jadi ngedon gitu kan. Iya. Nanti pengennya balik. Pokoknya ya intinya bahasa lah. Bahasa utama itu. Bahasa paling utama. Iya. Mungkin sekian dulu aja ya. Kapan-kapan disambung lagi ya guys. Siap. Mungkin sekian dulu sobat rantau video dari saya, dan saya juga berterima kasih sama Mas Abud ini udah meluangkan waktunya, sudah mengasih boleh diobrak-abrik lah katakanlah itu asramanya atau pabriknya di Korea. Oke sobat rantau, selalu dukung dan support saya. Semoga video ini juga bermanfaat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, tetap semangat di masa-masa pandemi seperti ini. Oke, selalu dukung saya dengan cara like, comment, and subscribe. Salam sobat rantau. Salam sobat rantau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.